الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله Recording in progress. وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين اللهم ارحمنا بالقرآن. Falamma ra'ahu zulfatan, ketika mereka orang kafir melihat kiamat, neraka sudah semakin dekat, si'at wujuhul ladzina kafaru, tiba-tiba wajah-wajah mereka menjadi muram, ketakutan. Qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, dan disampaikan inilah yang dulunya kalian suka menagih-nagih memintanya. Qul ara'aytum, katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian kalau inna ahlakani Allah wa man ma'iya wa rahimana? Bagaimana jika Allah membinasakan aku dan bersama semua orang yang mengikutiku? Atau Allah Subhanahu wa taala merahmati kami semuanya. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Lalu siapa yang akan melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Qul, katakan Muhammad, War-Rahman, dialah Allah, amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dialah Allah Ar-Rahman, kami sungguh-sungguh yakin beriman padanya dan kami berserah diri secara total pada Allah. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kelak kalian bakal mengetahui siapa sesungguhnya yang ada dalam kesesatan yang nyata. Ayah bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat 29, insyaallah besok kalau Allah izinkan kelar juz 30, kelar surat Tabarok. Dan dari juz 30 kalau hafal semua surat-suratnya juz 30, juz 29, kalau hafal semua surat-suratnya 11 surat, top, keren. Kalau nggak hafal, pilih aja surat-surat yang jadi andalan. Termasuk surat yang andalan tuh ini nih, surat Al-Mulk. Rasulullah SAW tidak pernah tidur kecuali baca 2 surat. Surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Al-Mulk setiap malam. Jadi kalau boleh dijadikan wiridan, kebiasaan, nah ini surat Al-Mulk. Jadi surat Al-Mulk tuh harus mendarah daging. Dipakai untuk sehari-hari. Setiap malam surah Sajdah sama surah Al-Mulk. Ya, Sajdah kita udah belajar, Al-Mulk pun sudah belajar. Dan pegang 2 surat itu aja udah dahsyat. Apalagi kalau 11 surat di juz 29, 37 surat di juz 30. Surah Al-Kahfi, surat Yasin, surat Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah apa lagi kita udah belajar. Itu semuanya bisa hafal dan bisa dipakai sholat, itu nikmat. Dan Osbab bilang harus mendarah daging karena surah Al-Mulk ini ada riwayat sahabat tuh yang bikin tenda dan
selama semalaman dia dengar ada orang jelas baca surat Al-Mulk. Tapi dicari-cari nggak ada orang yang baca. Dan lalu kemudian mereka tiba di Madinah dan cerita kepada Rasul, dan Rasulullah SAW bilang, itu kuburan. Tempat kalian bikin tenda itu kuburan. Dan orang yang dikubur itu, beliau tuh hafal dan amalkan surat Al-Mulk. Jadi ini tanda buat ayah bunda bahwa simak dengan baik-baik, yang menjadikan Al-Quran itu menjadi sahabatnya, nanti Al-Quran akan jadi syafaat baginya. Sebab ulang kalimat ini, yang menjadikan Al-Quran menjadi sahabatnya, maka Al-Quran kelak akan jadi syafaat baginya. Kebayang nggak ayah bunda? Murojaah Al-Quran setelah mati. Jadi udah mati aja masih bisa murojaah Al-Quran. Kalau kalian nggak percaya, cari hadisnya. Itu hadis terkenal tentang surat Al-Mulk. Kata Rasulullah, ya najiyah. Al-Mulk itu adalah penyelamat dari azab kubur. Jadi baca surah Al-Mulk sampai udah mati aja masih bisa baca. Padahal orang udah mati, mulutnya udah nggak bisa gerak, suaranya udah nggak bisa kedengar. Tapi ini surah Al-Mulk masih bisa kebaca. Jadi mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa kayak gitu. Jadi dalam kondisi koma, dalam kondisi nggak sadar, mulut masih terus baca. Dan nanti ayah bunda bakal ngeliat video di TikTok banyak, di YouTube banyak, proses orang yang belum sadar karena anestesi. Habis operasi, yang suka ngomongin orang, ngomong aja tuh mulutnya. Yang suka bohong terus. Tapi yang suka baca Quran, mulutnya terus baca Quran. Meskipun gak sadar. Itu proses anestesi. Dan yang Gus sampaikan tuh hadis Rasulullah, kisah nyata para sahabat yang berkemah dan mereka mendengar sepanjang malam ada suara bacaan surat Al-Mulk dari seseorang, dan rupanya yang baca ahli kubur. Jadi ahli kubur baca surat Al-Mulk. Makanya kalau jadi ahli kubur, kerjanya jangan suka nakut-nakutin orang, jadi setan namanya itu. Nanti kalau jadi ahli kubur kayak gini aja, baca Quran, jadi orang tersenang, kita kita berada di atas, kita tuh senang. Nggak perlu orang bacain Al-Quran di kubur kita udah baca sendiri gitu ya. Cocok nggak kira-kira ya bunda? Insya Allah. Jadi baca sendiri, nggak perlu dibacain Quran di kubur kita. Kita baca nggak berhenti-berhenti, insya Allah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sahabatnya di dunia, maka Al-Quran kelak akan menjadi syafaatnya di akhirat. Dari sejak mulai di kubur, hari bangkit, sampai ke surga yang paling indah. Qul huwa Rahman. Katakan Muhammad, dialah Allah Rahman. Dan ini sama seperti penutup surat Al-Isra. Qul Allah, Awidur Rahman, ayyama tad'u, falahul asma'ul husna. Sebutlah, panggillah Allah. Sebutlah, panggillah dia sebagai Ar-Rahman. Ayyama tad'u. Dengan nama apa saja yang kalian sebut, lahul asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Allah itu Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Muntakim, Allah Al-Qahar, Allah Al-Qabid, Allah Al-Muhi, Allah Al-Mu'min, Allah Al-Hafiz, Allah Al-Razak, Allah Al-Wahhab, Allah Al-Mannan, Allahul Azim, Allahul Halim, Allahul Mu'izz, Allahul Mutil. Ayah bunda tuh belajar nama-nama Allah yang indah-indah itu. Jadi nanti kayaknya perlu ada sesi belajar Asmaul Husna. Selain kita menghafalnya, mengetahuinya, dan merasakannya, nah, biar tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir dalam kehidupan kita. Nama Allah yang 99 itu
Yang paling terkenal adalah Ar-Rahman. Bahkan hampir semua surat dimulai dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada surat juga namanya surat Ar-Rahman yang menggambarkan betapa kasih sayang Allah itu banyak banget buat kita semuanya. Kenali dia Ar-Rahman yang maha pemberi segala-galanya. Kalau sudah kenal, nanti kalian atau kita semuanya bakal hadir dalam fase ini. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Jadi kalau sudah ma'rifat, sudah kenal, maka nanti iman, yakin, wa alaihi tawakkalna. Dan pada Allah kami berserah diri secara total. Maknanya, kalau sudah iman sama Allah, apapun harganya nggak bisa ketukar. Meskipun diancam, meskipun dibantai, meskipun diambil haknya, meskipun apapun juga, nggak bisa. Tidak ada kompromi. Kenapa? Karena iman itu mahal. Kalau kata grup Nasib Raihan, iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tercari tuh ya, sama ayah bunda tuh lagunya tuh, Masya Allah, mantul banget. Tanpamu iman, bagaimanalah. Jadi nyanyi. Jadi ntar cari sama ayah bunda tuh. Jadi iman adalah mutiara. Kalau udah marifat sama Allah, yakin, tawakal, serah diri, semua apapun terjadi. Bahagianya kita serahin sama Allah, dukanya juga gitu, serahin. Lapangnya kita serahin sama Allah, sempit juga gitu. Mudahnya, sulitnya, gelapnya, terang, semuanya serahin. Hingga nanti dunia ini sama tuh. Ada duit sama punya duit sama rasanya. Sepi maupun ramai-ramai sama. Di atas maupun di bawah sama. Pokoknya terserah mau apapun terjadi asalkan Allah masih ada sama kita. Itu nikmat. Maka ini penggalan ayat ini, kenali Allah Rahman wa Rahman. Pelajari. Kalau dikasih istilah pakai bahasa Arab namanya ma'rifat, orang banyak mengasosiasikan itu ilmu yang tinggi. Enggak. Mengenal Allah itu gampang. Nggak perlu syarat-syarat, tahapan-tahapan yang macam-macam. Kenali Allah dengan kemampuan masing-masing. Dalam surat Luqman misalnya, tanyakan Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Kepada orang siapapun juga tanyakan, la yaqulun Allah. Pasti mereka akan jawab Allah yang nyiptain. Jadi nggak perlu pakai ilmu. Insting manusia bakal tahu siapa sih yang nyiptain langit dan bumi. Pasti mereka akan mengatakan, saya kurun Allah, yang nyiptain Allah, nggak ada yang lain. Maka belajar mengenal Allah. Habis itu yakin tahapannya. Habis itu serahin semuanya sama Allah. Kalau kalian sudah kenal Allah,
sudah kenal kalamnya Al-Quran, maka tahapan yakinnya, imannya adalah pegang, amalkan, jangan tinggalkan. Tahapannya, iman itu memberi yang terbaik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gimana tahapan orang-orang beriman? Dalam surah Al-Hujurat, ayah Bunda bakal cari itu. Bakal ketemu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman tuh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanyalah mereka yang yakin pada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, dan gak ada ragu. Udah gak punya ragu lagi. Kalau udah ngomong Allah dan Rasulnya, tidak ada ragu. Wajahatu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Udah begitu, pol-polan mereka backup agama Allah dan Rasulnya dengan jihad. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Itu menunjukkan nggak ada ragu tahapan iman. Dan ayat itu ditutup dengan pujian yang amat hebat. Ulaika humus shadiqun. Itu adalah orang-orang yang benar. Dijempolin sama Allah. Jadi kalau pengen tahu tahapan iman yang dahsyat, surat Al-Hujurat, cari ayatnya sama yang benar. Mereka yang disebut beriman adalah orang yang yakin sama Allah dan Rasulnya dan nggak ada ragu. Lalu mereka support agama Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dan itu orang-orang yang benar. Jadi kalau Allah sudah sebut ulaika humus shadiqun, itu sama seperti pujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Sama pujian Allah kepada para hamba-hambanya yang terpilih, para rasul dan nabi. Disebut shadiqun, orang-orang yang top. Mudah-mudahan kita Allah pilih kayak begitu. Jadi nggak ada ragu sama Allah dan Rasulnya, lalu support semua agama Allah dengan harta dan dengan jiwa kita. Terus tawakal. Orang yang tawakal berpasrah diri sama Allah selalu melibatkan Allah dalam semua urusan. Tawakal. Bukan karena kita yang bisa, bukan karena kita yang ngerti, bukan karena kita yang mampu, bukan karena kita yang pintar, bukan karena kita yang berkuasa. Enggak. Dan kejadian Sumatera aja memberikan pelajaran buat kita ya Bunda. Banyak para pemimpin daerah yang mereka ngerti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan, kita nggak bisa. Termasuk juga yang berharap bantuan manusia. Kemarin tuh kalimatnya Gubernur Aceh, Mualim Muzakir Manaf, Masya Allah. Sudah nggak berharap sama manusia, berharap pertolongan Allah saja. Kita doakan saudara-saudara kita semuanya. Semoga Allah berikan yang terbaik buat mereka. Allah beri kekuatan. Sata'alamun. Dan karena orang-orang mahal dikasih yang paling hebat sama Allah, maka tadi itu lapangnya, sempitnya, gelapnya, terangnya, atasnya, bawah, sama mereka ridho sama Allah. Dan meskipun hidupnya dipersulit, hartanya diambil, diusir dari kampungnya, tapi mereka pilih iman. Fasata'lamun man huwa fi dhalalin mubin. Maka kelak kalian akan ngerti siapa sebenarnya nantinya akan sesatnya terlihat nyata. Orang yang beriman, orang yang tawakal sama Allah itu punya visi yang jelas. Visi hidup jelas. Ini pelajaran terakhir dari ayat ini. Visi hidup yang jelas maksudnya gimana? Coba.
nggak bisa ditawar dengan apapun. Ya Bunda, sekarang di zaman sekarang yang materialisme ini, kita banyak melihat orang yang pragmatis, yang pengennya untung di segala kondisi, meskipun harus curang, meskipun harus menjilat. Tapi enggak, orang beriman dan orang yang tawakal penuh sama Allah tuh nggak bisa ketukar, meskipun lagi mati angin, meskipun nggak di tempat yang basah, meskipun masuk kota atau hidupnya terancam, nggak, nggak bakal menghinakan hidup dengan cara kayak begitu. Dia pegang visinya, dia pegang keyakinannya, dia pegang imannya, apapun kondisinya. Meskipun tidak bersama rezim misalnya, meskipun nggak ikut koalisi misalnya, meskipun semua orang melalui satu jalan, dia jalan di jalan sunyi, jalan sendiri, nggak apa-apa. Iman aja, yakin dan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak nanti bakal tahu siapa yang sesat. Maka itu yang selalu Allah ingatkan supaya kita berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kenikmatan kepada hamba-hamba yang terpilih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan itu yang kami pilih, jalan yang lurus. Dan ayah bunda, kadang-kadang kita nggak tahu kita menyusuri hidup nih, jalannya udah benar apa belum. Orang ikut-ikutan aja banyak. Mobil khusus kalau sekarang pakai aplikasi-aplikasi yang navigasi seperti Google Map, Waze dan macam-macam, nah kita ikutin. Nah kadang-kadang jalannya blusuk, bingung, nggak bisa balik lagi. Tapi kalau kita lagi jalan dan kemudian dilihat pakai helikopter view, yang lihat dari atas, dan kemudian susurin jalan, kelihatan stuck, mudah bagi mereka yang ngatur di atas. Jalan yang lurus, mudah bagi mereka yang ada di helikopter, bagi mereka yang pakai satelit, balon segala macam, mudah bagi mereka nunjukin jalur yang. Apalagi kalau yang nunjukin jalan Allah. Jadi kita ini nggak tahu nyusurin hidup. Kawan-kawan ngajakin nyanyi, kita ikut nyanyi. Kawan-kawan ngajakin joget, ikutan joget. Kawan-kawan ngajakin nyoblos si fulan, ikutan nyoblos si fulan. Kita nggak ngerti. Nah, itu pentingnya ihdinas shiratal mustaqim. Ini mah 17 kali itu doa. Kita minta sama Allah, tunjukin ya Allah jalan yang lurus, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus. Jalan di mana ada hamba-hambamu yang kau ridho. Dan ini mungkin doa saya, doa ayah bunda. Kumpulin ya Allah di jalan yang lurus bersama hamba-hamba yang ridho. Ketemu deh di kelas online. Insya Allah. Ntar tanggal 14, 15 ketemu lagi. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan selalu ada di jalan Allah yang lurus. Saling menasihati dalam kebaikan, saling berwasiat dalam kesabaran. Insya Allah kita semuanya. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.